Pupuk cair jadam. Sebelum tanam tanaman dan berkecambahan atau penurunan pohon buah-buahan secara teratur melalui irigasi, kelihatannya cukup sederhana, tetapi hanya mempraktekannya dan Anda akan terkejut dengan hasilnya. Adalah metode pondasi tanah, teknologi yang paling penting dari jadam. Saya ulangi lagi bahwa Anda harus menerapkan ini. Gunakan sprayer bermotor, sprinkler, atau irigasi tetes untuk menerapkan campuran JMS, garam laut, larutan pellet, dan rumput liar ditambah sisa tanaman, JLF tanaman 500 liter. JMS dapat digunakan untuk lahan seluas 1/4 hektar hingga 8 hektar. Untuk garam laut dari air pellet, gunakan 500 gram. Untuk JLF rumput harus diencerkan sekitar 100 kali. Standarnya adalah menggunakan 1 ton air untuk 3.558 kaki. Adalah pupuk cair yang terbuat dari berbagai rumput liar dan sisa tanaman seperti daun, ranting, dan buah-buahan. Ini adalah pupuk yang paling optimal yang tersedia. Untuk area yang lebih kecil dari 0,08 hektar, jangan tambahkan garam laut karena ditambahkan saat membuat JMS. Manfaat terbesar dari pekerjaan pondasi tanah jadam ini adalah penurunan akar akan sangat kuat. Akar akan hampir menari di dalam tanah. Bahan organik di ladang harus melimpah seperti jamur daun di pegunungan. Jika tanahnya tandus, hanya dengan memasukkan mikroorganisme saja belum tentu menjamin nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Elemen-elemen tertentu harus ada. Nutrisi anorganik seperti nitrogen, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, boron, dan belerang sudah dikenal luas. Tetapi nutrisi organik yang terbuat dari karbon, hidrogen, dan oksigen juga penting. Nutrisi organik dibuat dari fotosintesis ketika cahaya, udara, dan air datang bersama-sama. Jika nutrisi organik tidak mendukung tanah, mineral akan menjadi tidak berfungsi. 90% pertumbuhan tanaman berasal dari unsur hara organik dan 4% dari unsur hara anorganik. Dalam tanaman biasa, C, H, dan O mengambil sekitar 96% dari masa keringnya. Unsur utama hara anorganik adalah N, K, Ca, P, Mg, B, dan S yang mencapai 3,5%. Elemen jejak adalah Fe, Mn, Mo, Cu, Zn, dan CO yang terdiri dari 0,5%. Bahan organik dipecah oleh hewan kecil dan mikroorganisme. Itu hancur dan berubah menjadi humus. Humus terurai dari waktu ke waktu dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah sehingga membuatnya subur. Ditambah dengan aktivitas mikroba, humus mengubah tanah menjadi struktur agregat dengan permeabilitas udara yang baik dan sifat penahan air atau pupuk. Jika kandungan humus dalam tanah meningkat karena masukan bahan organik yang besar, maka tanah akan menahan berbagai unsur hara seperti K, Ca, Mg, Fe, dan Zn. Sehingga sering hujan pun tidak dapat menghanyutkan dan tanah menjadi kering. Tahan terhadap erosi. Pupuk cair tidak memiliki keunggulan humus karena sudah berubah menjadi nutrisi murni. Humus dieja mirip dengan manusia. Tampaknya nutrisi yang membentuk manusia berasal dari humus ini. Ketika kita mati, kita semua kembali ke humus. Petani memiliki minat yang besar untuk meningkatkan kadar gula. Kandungan bahan organik dalam tanah memiliki efek deterministik pada BRIC. Dalam lingkungan kaya bahan organik
aktivitas mikroba aktif menghasilkan banyak gula yang terakumulasi dalam tanah. Ini membantu menghasilkan buah-buahan berkualitas tinggi. Jada melihat mikroorganisme sebagai tamu. Para tamu dapat pergi kapanpun mereka mau. Jika mereka tidak menyukai tanah, maka mereka akan pergi. Perlakukan tamu Anda dengan makanan yang baik, yaitu bahan organik. Berikan bahan organik yang cukup ke dalam tanah Anda, maka mikroorganisme akan menjadi lebih aktif, senang, dan bersedia untuk memperpanjang masa tinggal mereka. Kualitas makanan yang saya makan menentukan kesehatan saya. Demikian pula kualitas bahan organik yang dimasukkan ke dalam tanah menentukan kesehatan mikroorganisme dan tanaman. Perkaya tanah Anda dengan bahan organik, namun pastikan mereka bersih, murni, dan tidak terkontaminasi. Bahan organik harus memiliki sedikit atau tanpa antibiotik, pupuk kimia, pestisida kimia, karena hanya dengan demikian akan meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang pada gilirannya akan meningkatkan kesehatan tanaman dan menghasilkan buah dengan kualitas yang lebih baik. Jika Anda ingin mendapatkan tanggapan yang sangat positif dari pelanggan, pastikan Anda menggunakan bahan organik murni. Anda membutuhkan banyak bahan organik murni, tetapi masalahnya adalah Anda juga ingin menurunkan biaya. Bagaimana itu dilakukan? Harga pupuk organik bersertifikat sekitar $20 per karung. Itu cukup mahal, adalah masalah. Sekarang, seperti yang telah kita lakukan berulang kali, mari kita bertanya kepada alam, apa yang harus dilakukan? Dari mana kapang daun mendapat pasokan bahan organik yang melimpah? Tanah alam memasuk 100% bahan organiknya dengan sendirinya. Semua rumput dan daun liar ini mati dan menumpuk di tanah pada musim gugur. Saat mereka membusuk, tanah menjadi kaya. Jada mengikuti pola ini. Jada menyarankan Anda menabur benih yang tidak mati di musim dingin, di musim gugur. Biarkan tumbuh dan tebang di musim semi. Rumput yang jatuh akan menjadi pupuk yang sangat baik. Bagaimanapun, saat ini metode pertanian organik yang lazim tidak dilakukan seperti yang dilakukan alam, melainkan membeli input dari pasar dan memberikannya ke tanah. Metode ini disebut-sebut sebagai beberapa kunci pengetahuan pertanian organik. Petani harus membeli dedak, perilla press cake, oil cake, serbuk gergaji, kotoran ternak dan bahan-bahan lain dari pasar. Menambahkan beberapa bahan lagi, menyesuaikan tingkat kelembapan, menambah mikroba, dan sering membaliknya. Mari kita jujur dan langsung. Cara seperti itu membuat pertanian organik semakin sulit. Ada yang bilang komposnya harus mencapai 75 untuk membunuh mikroba berbahaya. Mereka juga mengatakan bahwa mikroba yang menguntungkan bertahan pada suhu. Klaim seperti itu tidak didukung oleh sains. Semua bahan organik telah selama miliaran tahun terurai pada suhu sekitar. Apakah alam sebagai hasilnya hanya penuh dengan bakteri berbahaya? Klaim suhu hanyalah jebakan lain yang dibuat untuk menipu petani. Dalam sistem pertanian tradisional kami, tidak ada pengomposan dalam bentuk yang dipraktekkan secara luas di kalangan organik saat ini. Lupakan pembuatan kompos yang rumit dan sulit dan lakukan seperti yang dilakukan alam. Alam membuat aturan untuk menerapkan pupuk di musim gugur, di permukaan, dan dalam bentuk mentah. Jika Anda bersikeras menambahkan dedak padi dan lain-lainnya atau bahan organik lainnya, campur semuanya dan sebarkan di lapangan di musim gugur,
Terapkan JMS sehingga mikroba dapat mulai memakannya. Menggunakan anakan pada tahap ini mempercepat proses. Setelah musim gugur, musim dingin, dan musim semi berlalu, kompos akan sepenuhnya disiapkan. Pupuk pertanian Anda di musim gugur seperti alam, tidak di musim semi. Ini akan menjadi jauh lebih mudah. Kelebihan lain dari aplikasi musim gugur adalah dapat mencegah kerusakan larva di musim semi, karena tidak ada makanan bagi mereka dalam bahan organik yang telah terurai sepenuhnya melalui musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Seorang mungkin bertanya, daripada bersusah payah menanam rumput dan mengubahnya menjadi pupuk organik, bukankah lebih mudah menggunakan dedak padi, bubuk perila, dan kue pres yang merupakan bahan organik yang baik? Entah bagaimana, semua orang tampaknya percaya bahwa pupuk organik sama dengan kue tekan minyak. Ada sejumlah tak terbatas bahan organik yang berbeda. Ada perbedaan kualitas di antara mereka. Apa bahan organik terbaik? Berlawanan dengan praktek dan kepercayaan umum. Dedak padi, bubuk perila, dan kue pres bukanlah bahan terbaik karena merupakan sisa kulit setelah biji-bijian, kacang, dan buah diekstraksi dari esensi nutrisinya. Mereka hanya kulit, buah, dan kekurangan nutrisi komprehensif yang dimiliki buah membuat mereka jauh dari zat ideal untuk diberikan ke tanah atau tanaman Anda. Pupuk dari tumbuhan kulit tidak memiliki nutrisi komprehensif yang dibutuhkan oleh tanaman. Itu hanya meningkatkan ketidakseimbangan nutrisi tanah. Kontaminan merupakan penyebab penting untuk degradasi tanah. Namun, melanggar keseimbangan nutrisi tanah juga merupakan bahaya yang serius. Memasukkan makanan yang tidak seimbang nutrisinya seperti pupuk kulit tentu mengganggu keseimbangan nutrisi. Itulah mengapa sangat bermanfaat untuk menggunakan tanaman utuh sebagai pupuk seperti pada metode tanaman penutup tanah jadam. Jika Anda memasukkan dedak padi ke dalam tanah, keseimbangan nutrisi dalam tanah berubah menjadi kondisi yang lebih menguntungkan untuk menanam padi. Apakah Anda akan menanam tomat di tanah itu? Jika Anda menyukai masukan ini dan menggunakan secara berlebihan, Anda akan merusak tanah Anda. Segala sesuatu yang baik yang berlebihan menjadi buruk. Baik dan buruk adalah satu. Bertani adalah operasi presisi untuk menemukan dan mendekati keseimbangan nutrisi yang dioptimalkan untuk tanaman Anda. Bila Anda menggunakan pupuk kulit, gunakan dalam waktu kurang dari 1:10 dari jumlah total. Mari kita singkirkan metode kompos. Metode umum pembuatan kompos terlalu rumit. Anda harus mencampur bahan-bahannya, menghitung rasio hijau dan coklat, membuat tumpukan, menyesuaikan suhu, aerasi, kelembapan, dan membalikannya. Menyelesaikan pengomposan pada musim semi dan menyebarkannya di tanah. Metode jadam sangat sederhana. Di musim gugur, campur semua bahan menjadi satu dan sebarkan di ladang. Oleskan larutan mikroorganisme jadam atau JMS dan gunakan anakan untuk memecahnya. Metode kompos konvensional. Tumpukan kompos telah dibuat dengan mencampur dedak padi dan bahan organik lainnya, memasukkan mikroba, menyesuaikan kelembapan, dan ditutup dengan jerami padi. Ini adalah pekerjaan yang melelahkan. Perbedaan suhu dan kelembapan terjadi di seluruh tumpukan. Beberapa bagian mengeras atau membentuk gumpalan. Anda harus sering membaliknya untuk mencegah hal ini. Petani harus menyelesaikan fermentasi agar kompos dapat diterapkan di musim semi. Mereka harus bekerja keras sepanjang musim dingin.
Ketika warna putih muncul dan tidak ada lagi panas yang dihasilkan, kompos sudah siap. Membuat ini sangat tidak mudah. Memutar tumpukan ini secara manual akan mematahkan punggung Anda, dan apa yang mereka katakan padamu, semakin banyak membalikkannya, semakin baik. Eksavator dikerahkan untuk melakukan pembalikan. Pertanian organik menjadi sulit dan biaya naik.